Selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, saya Michael dari Kyoto Minsai Japanese Language School. Sebelumnya saya akan perkenalkan juga Makino Sensei-nya. Sudah ada Sensei? Mungkin belum ya? Belum ya? Ya udah. Saya perkenalkan dulu ya, manajer di Kyoto Minsai atas nama Makino Sensei sudah ada ya. Makino Sensei, konnichiwa. Yoroshiku onegaishimasu. Seperti hitokoto de onegai dekimasu ka? Ada sedikit kata-kata dari Makino Sensei. Yoroshiku onegaishimasu. 皆さん、こんにちは。京都民際日本語学校の牧野です。よろしくお願いします。少しの時間ですが、京都民際のこと、京都のこと、楽しんで見てくださいね。よろしくお願いします。Ya, saya terjemahkan ya. Ini adalah Makino Sensei. Teman-teman semua silakan menikmati ya informasi yang akan Kyoto Minsai akan informasikan. Mohon diperhatikan dengan baik-baik. Yoroshiku onegaishimasu. Hai. Selanjutnya dari berikut adalah Matsuno Sensei, Taiji Matsuno Sensei. Yoroshiku onegaishimasu, Sensei. はい、ありがとうございます。皆さん、今日は参加していただいてありがとうございます。皆さんもご存知の通り、ずっと待っていた学生も、やっと日本に来れるようになりました。先週もどうですかね、10人ぐらいの学生が早速、京都民際にも来てくれていますので、皆さんも、日本にぜひ来てください。待ってます。Ya, saya terjemahkan ya. Terima kasih teman-teman sudah bisa hadir dalam acara ini. Seperti yang kita ketahui ya, bahwa Jepang sudah kembali membuka border dan sudah beberapa siswa juga sudah mulai bisa pergi ke Jepang. Dan minggu depan itu juga nanti akan terus akan ada yang datang ke Kyoto Minsai juga. Jadi teman-teman juga jangan ragu untuk bisa belajar bersama Kyoto Minsai, datang ke Kyoto, ditunggu. Terima kasih. Dan selanjutnya saya akan kenalkan staf Indonesia juga atas nama Chris. Ini juga nanti ada staf Indonesianya yang akan membantu kalian apabila belajar di Kyoto Minsai. Boleh Kak Chris, silakan. Hai, minasan, konnichiwa. Chris, tomoshimasu. Nama saya Chris, salam kenal semua. Ya. Selamat menikmati presentasi hari ini ya. Ya. Terima kasih ya Kak Chris. Baik, langsung saja ya saya mulai presentasinya. Mohon ditunggu sebentar. Ya, sudah terlihat teman-teman? Ya, sudah ya, saya mulai ya. Baik, sebelumnya teman-teman apakah pernah mendengar tentang kota Kyoto? Kota Kyoto sendiri terkenal ya dengan sangat kuat dengan budaya Jepangnya. Ada banyak sekali kuil bersejarah dan juga ada festival terbesar di Jepang. Salah satunya mungkin teman-teman pernah dengar adalah Gion Matsuri. Dan juga terdapat banyak sekali museum terkenal ya di kota Kyoto. Salah satunya adalah Kyoto International Manga Museum. Jadi di sana teman-teman bisa melihat ada banyak sekali manga. Dan kota Kyoto juga terkenal dengan kota yang ini ya untuk akademis. Jadi ada banyak sekali sekolah yang di sini. Nah selanjutnya saya akan kenalkan tentang Kyoto Minsai. Di Kyoto Minsai ada 3 program jangka panjang, jangka pendek, dan juga kursus privat online. Nah, pada kesempatan hari ini saya akan fokus menjelaskan tentang program jangka panjang. Nah, program jangka panjang sendiri berlokasi di Tenjin Gawa School. Nah, kami bagi menjadi 2 kursus, yaitu kursus akademik dan kursus integrasi. Apa sih perbedaannya? Kursus akademik itu untuk teman-teman yang berencana untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi seperti Semongako atau sekolah kejuruan atau universitas ya untuk S1, S2. Kemudian yang berikutnya adalah kursus integrasi. Nah, kursus integrasi ini untuk siswa-siswi yang berencana untuk bekerja di Jepang atau tinggal lama di Jepang. Seperti itu ya. Nah, kemudian untuk program jangka panjang sendiri kami buka pendaftarannya dalam 1 tahun 4 kali. April, Juli, Oktober, dan Januari. Nah, jadi teman-teman bisa lihat ya untuk kursus akademik bisa dilihat di jangka kursusnya 1 tahun. Di sini kan ada beda-beda ya. Nah, kenapa berbeda-beda? Karena kami itu mengikuti penerimaan siswa tahun ajaran baru di Jepang itu biasanya dimulai pada bulan April. Nah, jadi teman-teman jangka penerimaannya pun jangka belajarnya, jangka kursusnya akan berdasarkan dari kapan teman-teman mulai belajarnya. Kemudian kalau bisa teman-teman lihat di kursus integrasi, di situ kan tertulis 2 tahun. Nah, untuk yang kursus integrasi kan karena tidak ada patokannya, maka dari itu kami buka jangka kursusnya hingga maksimum 2 tahun ya. Jadi kalau misalnya teman-teman sudah diterima di perusahaan ya
nanti bisa selesai gitu belajar di Kyoto Minsai-nya. Tapi apabila teman-teman ingin mengejar kemampuan bahasa yang tinggi, tentu saja kami sarankan untuk mengambil durasi kursus yang lebih lama. Nah, sebagai catatan untuk teman-teman yang mengambil kursus akademik di bulan Januari, kalau bisa sudah memiliki kemampuan bahasa Jepang di level N3 ya. Jadi nanti untuk lanjut ke universitasnya lebih mudah. Nah, teman-teman bisa lihat ya di persyaratan di bagian bawah, persyaratan untuk bisa mendaftar di Kyoto Minsai itu mudah kok. Yang penting teman-teman sudah lulus SMA kelas 12, atau teman-teman yang akan sebentar lagi lulus bisa minta surat keterangan akan lulus ke pihak sekolah. Kemudian syarat berikutnya adalah memiliki sertifikat kemampuan bahasa Jepang level N5, yaitu JLPT, NATES atau JTES. Jadi yang level N5. Jadi kita hanya perlu salah satu dari itu. Atau kalau misalnya teman-teman tidak sempat mengikuti ujian, bisa juga digantikan dengan sertifikat belajar bahasa Jepang minimal 150 jam. Jadi les bahasa Jepang di Indonesia minimal 150 jam. Nah, untuk tempat lesnya teman-teman bisa coba tanyakan ya ke pihak JIN. Nah, berikut teman-teman bisa lihat ya di sini ada kebangsaan dari siswa-siswi yang belajar di Kyoto Minsai. Di Kyoto Minsai itu kurang lebih sekarang ada sekitar 25 negara siswa-siswi yang belajar di Kyoto Minsai. Nah, jadi nanti akan terasa suasana belajar secara internasionalnya di sini. Teman-teman bisa lihat ya di grafisnya ada banyak sekali teman-teman dari Asia Tenggara yang belajar di Kyoto Minsai, contohnya seperti di Vietnam, Filipina, Indonesia juga termasuk, Myanmar, Thailand, dan yang lainnya. Nah, salah satu keunggulan di Kyoto Minsai itu, kami memiliki sistem kuota per negara. Jadi, siswa di Kyoto Minsai itu tidak akan didominasi dari salah satu negara aja. Jadi nanti negara-negara yang lain juga jumlahnya akan seimbang gitu. Nah, kemudian dalam satu hari teman-teman akan belajar bahasa Jepang di Kyoto Minsai itu 5 kelas per hari dari hari Senin sampai hari Jumat. Nah, ini adalah salah satu kelebihan di Kyoto Minsai. Jadi Kyoto Minsai jam belajarnya 1 jam lebih lama, 1 kelas lebih lama dibandingkan sekolah bahasa yang lain. Nah, keunggulan di Kyoto Minsai ini memberikan benefit untuk teman-teman ketika libur musim panas dan musim dingin. Jadi nanti liburnya lebih lama, teman-teman bisa gunakan untuk traveling, misalnya untuk mau pulang ke Indonesia, atau bisa juga dipakai untuk part-time ataupun belajar untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau persiapan kerja. Seperti itu. Nah, kemudian di sini teman-teman bisa lihat ya, ada kelas pagi dan kelas siang. Nah, jadi dibagi 2 sesi. Untuk kelas pagi mulai dari jam 9 sampai jam 1 siang, untuk kelas siang mulai dari jam 2 sampai jam 6 sore. Nah, untuk pembagian kelas pagi atau kelas siangnya itu nanti berdasarkan hasil placement test. Jadi teman-teman tidak bisa memilih ya. Nah, ini adalah contoh kelas-kelasnya yang akan dibuka di Kyoto Minsai. Jadi Kyoto Minsai itu akan membuka semua kelas level dari beginner 1-2, upper beginner, intermediate, dan upper intermediate hingga ke advance yang level tertinggi. Jadi nanti teman-teman ketika belajar di Kyoto Minsai itu akan berasa lebih nyaman karena bertahap gitu. Nah, terus teman-teman bisa lihat ya di sini, ini adalah contoh kelas level schedule level dasar dan kelas menengah. Jadi teman-teman bisa lihat ya hari Senin sampai Jumat itu akan ke semua aspek belajar bahasa Jepangnya itu akan dilatih di sini. Jadi listening, reading, writing, listening itu semuanya akan ada di sini. Jadi teman-teman tuh tidak akan jago bahasa Jepang, misalnya menulisnya aja gitu. Enggak, jadi ke semua aspeknya itu diwajibkan harus bisa gitu. Jadi semuanya itu nanti bahasa Jepang teman-teman akan kuat gitu. Nah, kemudian ini adalah kelas level menengah dan lanjutan. Teman-teman bisa lihat ya, di sini kurang lebih sama konsepnya, ke semua aspek kebahasaannya nanti akan dicek, akan dilatih. Tapi yang membedakan adalah teman-teman bisa lihat di hari Senin, Selasa, dan Kamis, jam ke-4 dan ke-5, ada kelas persiapan JLPT. Jadi semakin tinggi JLPT yang kita miliki, jadi N5 adalah paling rendah, N1 adalah paling tinggi, nanti jadi kesempatan teman-teman untuk bisa lanjut ke universitas yang bagus, mendapatkan pekerjaan di Jepang yang lebih tinggi itu tergantung dari JLPT yang kita miliki juga gitu. Jadi teman-teman juga akan dilatih persiapan untuk mendapatkan JLPT-nya ya. Kemudian hari Jumat pada jam ke-4 dan ke-5 ada kelas peminatan. Nanti untuk kelas peminatan ini akan saya bahas lebih lanjut. Nah, ini adalah desain course sebagai contoh apabila teman-teman itu di Indonesia sudah memiliki N5, kemudian belajar selama 2 tahun di Kyoto Minsai. Nah, teman-teman bisa lihat ya, apabila teman-teman belajar selama 2 tahun, jadi sebelum lanjut ke universitas atau Semmongakko, ataupun mencari pekerjaan, kami akan targetkan teman-teman untuk bisa lulus N2, JLPT N2. Jadi nanti
teman-teman juga akan mengikuti JLPT 2 kali dalam setahun, yaitu pada bulan Juli dan Desember. Di sini teman-teman bisa lihat ya buku-buku yang akan digunakan, yang akan dipelajari selama nanti belajar Kyoto Minsai. Nah, kemudian bagaimana kalau misalnya saya sudah punya JLPT N4 di Indonesia? Nah, teman-teman juga kalau misalnya memiliki JLPT N4 di Indonesia dan mengambil course selama 2 tahun, maka teman-teman berkesempatan untuk mengikuti kelas hingga yang persiapan N1. Jadi seperti yang sebelumnya saya bilang, kalau misalnya teman-teman berhasil dapat N1, tentu saja berkesempatan besar juga untuk bisa melanjutkan pendidikan ke universitas di Jepang yang lebih baik, atau mendapatkan pekerjaan yang lebih bagus juga kan. Gitu. Jadi seperti itu ya. Nah, kemudian kembali ya ke kelas peminatan setiap hari Jumat pada jam ke-4 ke-5. Untuk kelas siswa intermediate dan ke atas bisa memilih satu dari kelas-kelas berikut, yaitu kelas seni budaya, kelas bisnis lanjutan, dan kelas akademik lanjut. Perbedaannya apa sih? Nah, untuk kelas seni budaya sesuai namanya, teman-teman akan belajar kebudayaan Jepang lebih dalam. Jadi, teman-teman akan belajar seperti budaya upacara minum teh, merangkai bunga, kaligrafi Jepang, memasak, mengenakan kimono, dan semuanya itu teman-teman bisa pelajari di sini. Jadi teman-teman tuh akan memahami budaya Jepang itu seperti apa sih gitu. Nah, kemudian untuk kelas bisnis lanjutan, nah ini untuk teman-teman yang ingin mencari pekerjaan di Jepang gitu. Nah, jadi nanti di kelas ini tuh teman-teman akan dilatih bagaimana sih cara membuat CV Jepang gitu, bikin resume dalam Jepang, terus bagaimana cara interview yang baik, kemudian tata krama atau budaya kerja di Jepang itu seperti apa sih. Nah, nanti teman-teman itu akan belajar di sini. Nah, kemudian untuk teman-teman yang ingin melanjutkan ke universitas, tentu saja kelas akademik lanjutan itu yang paling cocok. Kenapa? Karena nanti teman-teman di akademik lanjutan itu akan belajar bagaimana sih cara menghadapi interview pada saat tes wawancara masuk ke universitas, bagaimana cara presentasi yang baik di universitas, terus teman-teman juga akan belajar tips-tips lainnya yang akan berguna dan untuk mempersiapkan diri teman-teman sebelum nanti melanjutkan ke pendidikan yang lebih lanjut. Nah, terus misalnya nih teman-teman selama libur sekolah, kan misalnya nggak ada kegiatan atau misalnya sedang mencari kegiatan. Nah, teman-teman bisa mengasah diri selama libur sekolah karena di Kyoto Minsai kami akan buka kelas spesial. Jadi nanti teman-teman itu dalam kelas spesial bisa ikut kelas persiapan AGU atau tes untuk masuk universitas ataupun tes JLPT. Jadi teman-teman bisa mengasah diri, kemampuan bahasa Jepang ataupun kemampuan untuk persiapan tes universitas itu di sini. Kemudian ada juga kelas persiapan job hunting atau teman-teman yang mencari pekerjaan dan juga kelas persiapan Tokutei Gino atau SSW disebutnya. Nah, jadi kelasnya itu seperti ini. Contohnya bisa teman-teman lihat ya di layar ada kelas persiapan untuk ikutan tes matematika EGU gitu, persiapan untuk JLPT, semuanya itu disiapkan di situ. Nah, sekarang ini ada kelas spesial, kelas opsional maaf. Untuk kelas opsional ini kami adakan seminggu sekali saat jam sekolah. Nah, jadi teman-teman bisa belajar di aspek lain selain belajar bahasa Jepang di dalam pelajaran sekolah. Jadi contohnya belajar bahasa Inggris, misalnya untuk persiapan wawancara ke universitas, atau interview dalam bahasa Inggris, atau persiapan tes TOEIC seperti TOEFL gitu. Nah, itu juga bisa ya teman-teman pelajari di sini. Kemudian kelas persiapan EGU juga kami buka, kelas persiapan matematika, dan juga Sogo Kamuku atau pengetahuan umum Jepang dalam bahasa Jepang. Nah, untuk kelas opsional ini biayanya sangat murah. Hanya 2.000 yen untuk satu semester atau satu periode. Jadi biaya 2.000 yen ini hanya untuk fotokopi dari materinya aja yang dipelajari, gitu. Nah, jadi di Kyoto Minsai juga nggak melulu belajar nggak melulu belajar ya, kan kadang-kadang kalau belajar terus bosan. Jadi di Kyoto Minsai juga ada aktivitas lain. Nah, contohnya teman-teman bisa lihat ya. Nah, untuk ada education fair bagi teman-teman yang ingin mencari sekolah atau universitas yang cocok gitu. Nah, Kyoto Minsai juga mengundang beberapa universitas atau sekolah kejuruan ke Kyoto Minsai. Jadi teman-teman tuh bisa bertanya langsung ke staff atau sensei-sensei yang datang dari universitas itu. Nanti teman-teman bisa tanya kayak jurusan yang cocok buat saya apa ya? Terus situasi di universitasnya seperti apa sih gitu? Biayanya berapa? Nah, nanti itu teman-teman bisa dapat informasi yang banyak di education fair ini. Nah, kemudian ada speech contest, lomba pidato bahasa Jepang. Nah, nanti teman-teman bisa bersaing nih dengan teman-teman dari negara-negara yang lain gitu, speech gitu, mengutarakan hal yang ingin dibicarakan gitu. Nanti teman-teman juga akan mengasah kemampuan bahasa Jepangnya di sini. Kemudian ada juga barbecue party yang diadakan setahun sekali. Untuk barbecue party berhubung sedang masa pandemi, jadi diadakan terlebih dahulu ya. Tapi nanti apabila sudah kembali kondisinya,
maka nanti teman-teman juga bisa berpartisipasi lagi di acara barbecue party. Kemudian untuk teman-teman yang mencari pekerjaan, kami juga buka seminar. Jadi nanti Kyoto Minsai akan mengundang agen ketenaga kerjaan. Jadi nanti teman-teman akan bisa direkomendasikan pekerjaan yang cocok oleh agen ketenaga kerjaan itu apa saja gitu. Nah, kemudian untuk teman-teman yang berusia 20 tahun bisa ikut acara kedewasaan ya, atau disebut Seijin Shiki. Jadi nanti teman-teman bisa mengenakan pakaian Jepang tuh seperti yang digambar, nanti berfoto bersama. Terus ada juga acara membuat mochi yang diadakan di akhir tahun ya, bersama teman-teman dan sensei-sensei di Kyoto Minsai. Kemudian ada juga acara Gion Festival terbesar salah satunya di kota Kyoto ya, dan di Jepang juga. Nanti teman-teman bisa merasakan gitu, seperti apa sih festival Gion itu. Gitu. Nah, Kyoto Minsai juga menyediakan beasiswa untuk siswa-siswi yang memang berprestasi ya, nilainya bagus. Teman-teman bisa dilihat ya di sini nominalnya. Nah, syarat untuk bisa mendapatkan beasiswa itu minimal sudah belajar di Kyoto Minsai selama 6 bulan, terus kehadirannya baik, nilainya baik, dan perilaku di kelasnya juga baik. Jadi nanti secara otomatis teman-teman apabila sudah memenuhi prasyarat tersebut, nanti bisa mendapatkan beasiswa dari Kyoto Minsai. Lumayan kan kalau bisa dapat beasiswa. Nah, kemudian, Kak, bisa nggak sih kerja paruh waktu di Jepang? Bisa kok kerja paruh waktu di sini maksimum 28 jam per minggu. Jadi kalau misalnya libur sekolah nih, libur panjang, bisa jadi 8 jam per hari, total 40 jam per minggu. Nah, untuk gaji atau upah minimumnya di kota Kyoto itu sekitar 937 yen. Loh, memang cukup gitu untuk memenuhi kebutuhan dalam sebulan? Cukup kok, nanti akan ada hitungannya ya, nanti akan saya kenalkan. Nah, terus pekerjaannya seperti apa? Kerja paruh waktunya atau part-time-nya? Nah, contohnya itu seperti kerja di supermarket atau di minimarket, bisa juga kerja di hotel sebagai room cleaning atau resepsionis. Nah, teman-teman bisa dilihat ya kurang lebih biayanya berapa. Nah, terus Kyoto Minsai bisa bantu cariin part-time-nya nggak? Bisa dong, tentu saja. Karena di Kyoto Minsai juga suka mengadakan seminar kerja paruh waktu, kerja part-time. Jadi Kyoto Minsai akan mengundang beberapa perusahaan yang membutuhkan staff part-time di perusahaannya. Jadi nanti teman-teman juga sama bisa bertanya langsung gitu, pekerjaannya seperti apa sih, berapa lama, terus biayanya berapa gitu, nanti gaji yang saya dapat, terus suasana kerjanya seperti apa sih gitu. Nanti teman-teman bisa tanya langsung ke pihak perusahaannya. Nah, berhubung sekarang sedang pandemi, jadi kami alihkan menjadi, kami buat grup di band, aplikasi band, jadi nanti teman-teman bisa mendapatkan informasi kerja paruh waktu lebih mudah. Jadi semua informasinya itu ada tertulis di sana. Apabila teman-teman tertarik atau ingin bertanya, bisa langsung ditanyakan lewat aplikasi itu. Dia lebih praktis. Nah, kemudian untuk teman-teman yang Muslim, Kyoto Minsai juga dengan bangga bahwa Kyoto Minsai itu salah satu sekolah Nihongo Gakko atau sekolah bahasa Jepang yang Muslim friendly. Kenapa? Karena di Kyoto Minsai itu kami menyediakan vending machine atau mesin penjual otomatis yang makanan-makanannya itu ada logo halal. Jadi teman-teman yang Muslim juga tidak perlu takut ya. Kemudian kami juga menyediakan tempat ibadah ya di sekolah. Jadi teman-teman yang Muslim bisa berdoa. Kemudian ketika ada acara di luar pun nanti untuk tempat makan yang Muslim dan non-Muslim itu akan dipisah. Jadi teman-teman tuh untuk teman-teman yang Muslim jadi bisa lebih nyaman kan ya kalau makannya gitu. Jadi lebih terasa tenang gitu. Nah, teman-teman bisa lihat ya di sini biaya tahun pertama untuk detail-detailnya. Nah, untuk teman-teman yang ingin tanya lebih lanjut tentang biayanya, bisa langsung tanyakan ke Jin ya. Kemudian ini biaya sekolah untuk tahun keduanya juga, teman-teman juga bisa tanyakan ke pihak Jin untuk informasi lebih lengkapnya. Nah, ini adalah biaya lainnya. Jadi setelah teman-teman sampai ke Jepang, nanti ini ada biaya yang perlu disiapkan juga. Jadi ada perlu transportasi dari bandara ke sekolah, berhubung di kota Kyoto tidak ada bandara internasional, yang terdekat adalah di Osaka, di Kansai International Airport. Jadi nanti teman-teman akan tiba di sana, nanti akan langsung bisa pergi ke Kyoto dengan transportasi. Kemudian diperlukan juga cap nama atau hanko disebutnya, atau ingkang. Nah, itu tuh diperlukan untuk membuat rekening bank di Jepang. Kemudian sepeda juga nanti akan kami bantu apabila teman-teman ingin beli, dan juga SIM card. Nah, untuk SIM card nanti kami akan panggil perusahaan penyedia SIM card. Jadi teman-teman bisa langsung bikin SIM card di sana. Nah, teman-teman juga, jadi ini ada perkiraan biaya hidup bulanan ya, estimasi biaya hidup bulanan di kota Kyoto. Teman-teman bisa dilihat ya di sini ada akomodasi, tagihan listrik, tagihan seluler, uang makan dan biaya lainnya itu kurang lebih kalau di total-total
kurang lebih mulai dari 62.000 yen. Jadi teman-teman bisa memprediksi ya kurang lebih biaya bulanannya berapa gitu dalam sebulan. Nah, kurang lebih perkiraannya seperti ini ya. Nah, ini adalah dokumen-dokumen yang diperlukan untuk siswa dan juga nanti untuk penjamin atau mungkin orang tua. Nah, teman-teman untuk informasinya bisa tanya langsung ke Jin ya. Nah, untuk prosesnya gimana? Mudah kok, intinya teman-teman kirimkan dokumen ke pihak Jin, nanti pihak Jin akan cek, nanti dikirimkan ke Kyoto Minsai. Nah, nanti setelah Kyoto Minsai cek lagi, apabila dokumennya sudah oke, nanti kita kirim ke imigrasi di Jepang. Nanti sekitar makan waktu 2-3 bulan, nanti apabila dokumen teman-teman oke gitu dari imigrasi Jepang, nanti akan diterbitkan COE, Certificate of Eligibility, yang bisa digunakan untuk apply visa student gitu. Nah, nanti surat COE-nya kami kirimkan ke pihak Jin, nanti teman-teman bisa dibantu oleh pihak Jin untuk pengurusan visanya seperti apa gitu. Nah, nanti setelah itu teman-teman apply visa ke konsulat atau kedutaan besar di Indonesia. Teman-teman nanti tunggu hasilnya, nanti tinggal beli tiket pesawat, udah deh langsung pergi ke Jepang gitu, belajar sama Kyoto Minsai. Nah, terus nanti kalau setelah saya masuk ke Kyoto Minsai, saya tinggal di mana? Tenang, nanti di Kyoto Minsai juga kami menyediakan akomodasi, jadi teman-teman tidak perlu takut. Jadi nanti ada tempat tinggal untuk teman-teman di kota Kyoto, sudah kami sediakan kok. Jadi teman-teman hanya perlu membayar biaya awalnya aja 50.000 yen. Nanti akan kami siapkan fasilitas dasar seperti AC, meja, kursi, tempat tidur, kulkas, mesin cuci, dan asuransi asrama dan biaya perawatannya juga sudah termasuk. Nanti kami pisahkan tipe single room dan tipe share room. Nah, contohnya seperti ini ya, untuk tipe single room, contohnya di Arcadia Nishikyogoku, dia sewanya 42.000, pintu ada auto lock-nya jadi lebih praktis gitu, terdapat akses internet juga. Nah, teman-teman hanya perlu membayar tagihan listrik terpisah. Ini adalah salah satu akomodasi yang paling dekat dengan sekolah. Nah, berikut adalah contoh yang lainnya. Nah, perbedaannya di sini kurang lebih biaya sewa sama biaya tambahannya. Yaitu misalnya tagihan listrik, gas, dan air itu terpisah. Kurang lebih contohnya sama ya, kurang lebih yang lain. Seperti ini. Nah, kemudian ini adalah tipe share. Nah, untuk yang tipe share, biaya sewanya jelas lebih murah karena kan dibagi, tinggalnya 2 orang gitu dalam satu kamar gitu. Jadi 27.000 yen per orang. Nah, nanti biaya tambahan juga terpisah, listrik dan gas. Nah, nanti ada juga menggunakan laundry coin gitu. Jadi berbeda. Ada juga yang misalnya teman-teman ingin pergi ke Kyoto Minsai terus 3 orang. Nah, kami juga menyediakan ruang yang besar gitu. Jadi tinggalnya dalam satu kamar besar itu bisa. Itu juga kami menyediakan. Ada juga yang menggunakan bunk bed. Jadi biayanya sewanya juga lebih murah lagi ada. Banyak opsinya. Nah, terus setelah lulus dari Kyoto Minsai, teman-teman pada kemana sih? Nah, ini adalah karir-karir dari siswa lulusan Kyoto Minsai. Salah satunya adalah Alvisia, setelah lulus SMA di Indonesia 2018, masuk ke Kyoto Minsai 2 tahun. Nah, nanti setelah belajar di Kyoto Minsai, dia berhasil masuk karena dia bercita-cita ingin jadi penyanyi, dia masuk ke Shobi College of Music di Tokyo, mengambil jurusan vokalis. Kemudian berikutnya adalah Sachira, setelah lulus SMA di Bogor, masuk Kyoto Minsai ambil course 2 tahun, kursus akademik, kemudian dia berhasil masuk ke jurusan ekonomi di KUAS, Kyoto University of Advanced Science. Nah, kemudian ini adalah Monita Sang yang lulus dari Binus University, belajar di Kyoto Minsai 2 tahun, dan dia mendapatkan pekerjaan sebagai caregiver atau sebagai perawat yang kita tahu di Jepang itu sangat butuh banyak ini ya. Nah, kemudian ini Nathanael setelah lulus dari Universitas Maranatha di Bandung, belajar di Kyoto Minsai 1 tahun 9 bulan, dan dia mendapatkan pekerjaan di perusahaan teknik di Kyoto. Nah, selama pandemi di COVID-19 juga ya mungkin sedikit menghambat ya proses pembelajaran, tapi di Kyoto Minsai itu kami terus berusaha memberikan kelas secara offline. Jadi teman-teman bisa dilihat ya di layar monitor teman-teman kegiatan-kegiatan kelas culture class gitu. Kelas budaya yang lainnya juga atau kelas di belajar bahasa Jepangnya juga tetap berjalan secara offline, tapi teman-teman juga harus mengenakan masker sebelum masuk ke gedung sekolah, juga akan dicek juga temperatur badannya dan juga harus disinfektan ya tangan. Nah, nanti juga di kelas juga teman-teman bisa mengikuti event-event seperti ini. Nah, di kelas jadi walaupun teman-teman kelas akademik atau kelas
kelas akademik pun teman-teman bisa mengikuti kelas budaya yang akan diadakan di Kyoto Minsai gitu. Jadi teman-teman tidak perlu takut. Nanti juga apabila ada kesempatan, Kyoto Minsai juga akan menyiapkan nanti field trips. Jadi teman-teman akan belajar keluar gitu. Jadi nanti teman-teman akan dibawa sama Kyoto Minsai pergi ke salah satu kankochi atau tempat rekreasi gitu, tempat untuk mengenal kota Kyoto, mengenal kota Kyoto lebih dalam gitu, termasuk budaya-budayanya. Seperti itu. Nah, untuk teman-teman yang ingin kenal Kyoto Minsai lebih dalam, silakan jangan lupa follow kami di Facebook, Instagram, dan YouTube kami. Nah, terus teman-teman juga kalau misalnya butuh informasi lebih banyak, bisa hubungi Jin atau bisa juga lihat website kami ya. Nah, ya, kurang lebih sekian informasi yang bisa saya berikan tentang Kyoto Minsai Japanese Language School. Ya, apabila ada pertanyaan, boleh silahkan. あと5分あるので、皆さんどうぞ質問してください。さっきなんかチャットボックスに1個質問が来てましたね。はい。Boleh. Baik, untuk pertanyaannya ya. Apakah dalam kelas harian reguler juga diberikan pelajaran untuk mempersiapkan tes masuk ke universitas? Nah, untuk yang ini tergantung dari kursus yang teman-teman pilih. Jadi nanti dari awal itu akan ditanyakan terlebih dahulu, teman-teman. Teman-teman, tujuan awal untuk belajar bahasa Jepangnya mau kemana? Mau ke lanjut universitas atau mau ke cari kerja gitu, misalnya contohnya. Nah, nanti kalau misalnya sudah kelas intermediate, nanti akan langsung kami arahkan gitu. Terus apakah bisa diinfo alumni Kyoto Minsai yang diterima universitas level S1 dan di universitas mana saja? Nah, kebetulan kalau yang dari Indonesia ada ya Matsuno Sensei ya, Darren. Itu masuk ke Tokai University. Nanti dia berangkat dari Maret ini, nanti dia lulus langsung berangkat ke sana gitu. Itu juga salah satu. Apa belajarnya cuma 1 tahun 3 bulan ya dia? Iya betul Sensei. Darren itu belajarnya 1 tahun 3 bulan, langsung bisa dapat N2. Kemudian dari Jin juga ya Sensei ya, di Dasang, dia juga belajar 1 tahun 3 bulan, bisa lulus N1 loh. Nidasang itu. Terus ada juga Ayasasang juga sama. Dia belajarnya cuma 1 tahun, lulus N2. Itu cepat banget. Pokoknya siswa-siswi yang dikirim sama Jin itu pintar-pintar semua deh. Tapi tentu saja harus semangat ya. Semangat belajarnya betul Sensei. Iya. Nah, nanti untuk biaya slide-nya boleh ditolong dibantu ya Oyama Sensei ya. Yoroshiku onegaishimasu. Ya. Ini presentasi hari ini kan semuanya kami upload ke YouTube juga ya. Jadi dari situ juga bisa melihat. Ya, betul. Terima kasih Oyama Sensei. Ya, arigatou. Apakah ada tempat tinggal yang untuk sendiri? Ada. Tadi yang contohnya seperti Arcadia Nishikyogoku, Green Villa Oda, itu tuh tipe-tipenya yang single. Jadi 1 kamar untuk 1 orang aja. Nah, jadi teman-teman bisa nyaman gitu kan, privasinya ya sendiri. Itu ada kok opsinya. Jadi teman-teman nggak usah takut kalau tinggal kalau begitu datang di Kyoto Minsai, tinggal bilang aja, Kak, saya mau tipenya yang single gitu. Nah, nanti kita alokasikan tergantung ketersediaannya ya, seperti itu. Boleh silakan ada pertanyaan lagi? Ya, mungkin kira-kira waktunya ya. Kalau terakhir mungkin dari Matsuno Sensei atau ya, kalau ada komentar mungkin terakhir mungkin. Michael-san, onegaishimasu. Mau shimete kudasai. Baik, kalau begitu terima kasih untuk kesempatan. Oh, ada satu pernyataan lagi. Ya, boleh. Apakah ada batasan umur? Nggak ada batasan umur kok, semua umur bisa apply di Kyoto Minsai, tapi ya mungkin kalau semakin tua mungkin agak sedikit sulit ya gitu, maklum sih kalau itu. Tapi ya jadi coba apply dulu aja kok. Nggak masalah ya. Tapi ini ya, biasanya minimum lulusan SMA ya. Iya betul Sensei. Pokoknya syaratnya minimal lulus SMA aja gitu. Ya. Ya udah kalau begitu, kalau misalnya ada pertanyaan lebih lanjut jangan lupa hubungi pihak Jin ya nanti, atau bisa juga hubungi kami juga. Jangan ragu, pokoknya kami tunggu di Kyoto Minsai ya. Ya, itu aja. Terima kasih semuanya. Domo arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita. Sayonara. Ditunggu ya. Arigatou gozaimashita. Arigatou gozaimashita.